Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nats yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-65. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengerahkan hati dan pikiran kami kepadamu, supaya kalau hari ini di sini, di dalam rumah-Mu yang kudus, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menguatkan dan memampukan kami semua untuk mengerti, mengingat, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan, biar kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hamba-Mu, supaya apa yang dipersiapkan, apa yang disampaikan, sungguh akan menjadi berkat dan menguatkan kami semua untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tetapi juga kami belajar untuk memakai firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan Allah, kami siap hati untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-65. LAI memberikan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan saksi palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini tema kita adalah memiliki integritas di tengah kepalsuan dunia. Kalau kita ikut kebaktian minggu lalu, tema kita adalah jalan damai bukan jalan kekerasan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada minggu lalu adalah Yesus ditangkap ketika dia ada di Taman Getsemani. Dan ketika Yesus ditangkap itu, sekarang pembacaan kita mengarahkan kita kepada Yesus dibawa saat ini ke mahkamah agama. Itu berarti bahwa ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama, Yesus dituduh melakukan pelanggaran hukum agama. Tuhan Yesus bukan seorang penjahat yang sementara dituduh melakukan perbuatan kriminal dan harus dibawa ke pengadilan umum. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Yesus dibawa ke pengadilan agama, mestinya keadaan itu lebih baik daripada pengadilan umum. Karena Yesus ada dibawa ke pengadilan agama karena tuduhan-tuduhan melakukan pelanggaran agama. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, realitas yang terjadi dalam pembacaan ini justru mengerikan kita semua. Bahwa di pengadilan agama itu justru apa yang kita pikir harusnya lebih baik dari pengadilan umum, dia berbanding terbalik. Pembacaan kita mengarahkan kita kepada ada banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan palsu, tidak benar. Saksi-saksi juga yang dipilih adalah saksi-saksi palsu, tidak benar. Ternyata pengadilan agama juga tidak lebih baik dari pengadilan umum. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau begitu mari kita lihat apa yang Alkitab catat tentang mahkamah agama. Mahkamah agama merupakan mahkamah tertinggi orang Yahudi yang anggotanya terdiri atas 71 orang. Banyak gitu, 71 orang. Dan yang menjadi anggota di dalamnya adalah orang Saduki, orang Farisi, dan ahli Taurat yang merupakan pakar hukum dan orang-orang terhormat yang tergolong sebagai tua-tua. Yang ada di mahkamah agama ini orang-orang hebat semua. Jumlah mereka juga sangat banyak. Tetapi mari coba kita lihat apa yang menjadi cara pemeriksaan mereka, apa bagian yang mereka pakai untuk mengadili seseorang di pengadilan agama. Rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengadilan agama itu dia memeriksa berdasarkan pemeriksaan menurut Talmud. Mereka melakukan pemeriksaan itu menurut Talmud. Apa itu Talmud? Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang terkait dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Jadi kalau seseorang mau diadili dalam pengadilan agama, aturan yang mereka pakai itu adalah aturan menurut Talmud. Talmud itu apa? Talmud itu adalah diskusi dari para rabi yang berkaitan dengan hukum agama Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Ini yang dipakai untuk memeriksa seorang yang dituduh ada di dalam perkara hukum agama. Dan yang menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini tema kita bilang begini, memiliki integritas di tengah kepalsuan dunia. Sebelum kita jauh melihat apa saja yang terjadi di pengadilan agama itu, saya rindu untuk kita mulai dengan apa itu integritas. Apa arti integritas? Saya mencatat bahwa integritas adalah tetap pada jalan yang benar dalam situasi apapun. Tetap ada di jalan yang benar dalam situasi apapun. Situasi itu mau baik atau buruk, dia tetap berpihak pada yang bernama jalan kebenaran. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, integritas itu adalah pikiran, perkataan, sikap yang menjadi sebuah kesatuan.
Tidak bisa kita omong lain, kita pikir lain, lantas kita buat lain. Tidak. Integritas itu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama berdasarkan kebenaran. Supaya kita sampai pada integritas itu bukan hanya kata-kata, tapi integritas itu sebuah tindakan. Sekali lagi, integritas itu bukan sebuah konsep kata-kata, tetapi dia sebuah tindakan. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam pembacaan ini. Ketika kita sudah tahu apa itu mahkamah agama, siapa yang ada di dalam mahkamah agama, dan kira-kira integritas itu apa, maka pertanyaan yang muncul adalah, sudah berintegritaskah pengadilan mahkamah agama itu yang membawa Yesus dihadapkan di hadapan mereka, dan mereka mulai melakukan peradilan atas mereka? Sudah berintegritaskah mereka? Saya mencatat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita dalami supaya kita sampai pada kesimpulan sudah berintegritaskah mereka ketika mereka melakukan peradilan terhadap Yesus. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dalam mahkamah agama itu saudara-saudara, semua kasus besar harus dilakukan antara waktu persembahan korban dan pada saat pagi hari. Ketika ada persembahan korban, dan itu harus dilakukan pada pagi hari di bait Allah. Berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal tersebut harus dilakukan pada saat terang hari. Masih terang itu peradilan dilakukan. Maksudnya apa? Supaya semua orang yang ada saat itu melihat peradilan ini apakah adil, apakah jalan dengan baik, dan lain sebagainya. Itu dilakukan di bait Allah. Supaya benar-benar bahwa itu murni ada sebuah pengadilan agama. Tetapi yang kita lihat dalam pembacaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengadilan Yesus itu dilakukan pada malam hari. Harusnya dilakukan pada pagi hari ketika banyak orang datang mempersembahkan korban, dan dia harus terjadi di bait Allah. Tetapi ternyata yang terjadi adalah mereka mengadili Yesus pada malam hari. Itu berarti tidak ada orang lain selain daripada mereka. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran berat secara umum tidak dilibatkan dalam proses pengadilan dan tidak ditanyai saat itu. Hukum tidak memberi kesempatan terdakwa untuk menyatakan pendapat, sehingga keputusan itu murni ada di tangan para saksi dan para hakim. Tidak boleh tanya kepada terdakwa. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, imam besar mengambil alih masalah tersebut, dan dengan jelas mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Dan pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara mengarahkan untuk memberatkan Yesus, mengadili dia, dan dengan terang-terangan bertanya apakah Yesus itu adalah manusia. Padahal seharusnya mereka tidak boleh bertanya kepada terdakwa. Ternyata mari kita lihat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Memang di peradilan itu ada sebuah konspirasi. Hal yang tidak boleh justru mereka lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, saksi-saksi dibutuhkan untuk memberikan kesaksian lengkap. Saksi-saksi itu harus menguatkan saksi-saksi yang lain. Jadi kalau ada saksi satu, dia harus menguatkan saksi yang lain. Supaya apa yang mereka sampaikan itu benar. Dan saksi-saksi itu harus ada dalam keadaan yang terpisah.
tidak boleh dalam satu ruangan, terpisah, supaya mereka tidak ada dalam kerjasama. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat dalam cerita ini, saksi-saksi itu ada di situ. Dan ternyata kesaksian mereka itu terputus, tidak lengkap. Kenapa? Karena mereka kerjasama. Alkitab menyatakan dengan jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Palsu semuanya. Kesaksian satu dengan yang lain itu tidak sama. Yang berikut lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang keempat, akibat menyeluruh dari peraturan-peraturan ini adalah bahwa tidak mungkin untuk menghukum seseorang untuk satu kejahatan besar dan hukum berat yang legal. Sebetulnya tidak ada undang-undang Yahudi yang menguntungkan seorang terdakwa yang sungguh-sungguh dianggap tidak berdosa sampai benar-benar terbukti bersalah. Sampai benar-benar terbukti bersalah, baru bisa dikasih hukuman yang sangat berat. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita temukan bahwa Tuhan Yesus diberatkan dengan tuduhan-tuduhan palsu mereka. Dan dia harus dihukum mati. Dan yang kelima, para hakim itu bertugas sebagai pembela dan selalu mencari jalan untuk membebaskan terdakwa. Apabila mungkin vonis hukuman membutuhkan suara mayoritas, sekurang-kurangnya ada selisih 2 suara. Ternyata para hakim tidak mampu berbuat apa-apa, pasrah saja. Harusnya mereka yang ambil keputusan, mereka pasrah. Harusnya mereka yang menjadi pembela, mereka pasrah. Dan peradilan itu diambil alih oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan orang-orang yang membenci Yesus. Yang keenam, dalam satu perlindungan hukum yang sangat luar biasa, suara bulat untuk menjatuhkan vonis hukuman dianggap tidak sah. Orang menganggap bahwa suara bulat merupakan tanda adanya kemungkinan prasangka atau mentalitas gerombolan pengacau. Asumsinya adalah bahwa tidak ada perkara yang begitu berat sehingga tidak ada seorang hakim pun bersimpati terhadap peradilan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam sebuah perlindungan hukum, suara bulat itu tidak pernah ditemukan. Karena pasti orang yang bersalah sekalipun tidak mungkin mendapatkan simpati dari hakim. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kita lihat dalam pembacaan ini, ternyata mereka semua bulat suara untuk membunuh Yesus. Sepakat rame-rame bahwa Yesus harus dihukum mati. Dan yang terakhir, perkara-perkara harus diadili semuanya, sekaligus juga dilarang ada istirahat atau penundaan begitu pemeriksaan dimulai, kecuali vonis bersalah dan hukuman yang tidak dapat diputuskan pada hari yang sama harus diselingi 1 malam, sehingga hakim dapat mempertimbangkan kembali, berdoa, mencari bukti baru, dan kemungkinan-kemungkinan pengubahan keputusan mereka terhadap perkara-perkara besar. Biasanya sekurang-kurangnya waktu yang dipakai itu 2 hari. Tetapi apa yang kita lihat dengan Yesus? Beberapa jam saja keputusan untuk membunuh Yesus itu diambil. Padahal harusnya keputusan yang berat itu dengan hukuman yang berat itu butuh waktu beberapa saat lagi. Paling kurang 2 jam. Tetapi mereka hanya butuh beberapa jam saja. Keputusan itu diambil. Lantas kita masuk dalam pertanyaan tadi. Sudah berintegritaskah mereka? Pasti kita sepakat menjawab bersama-sama tidak. Karena beberapa hal yang telah sampaikan tadi.
Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa mereka kehilangan integritas mereka? Padahal mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola peradilan agama itu dengan baik. Mereka adalah ahli-ahli dari hukum. Mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka adalah imam-imam kepala. Kenapa mereka kehilangan integritas mereka? Saya mencatat dua hal. Yang pertama, karena mereka iri hati. Iri hati inilah yang membuat mereka tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus sebagai sebuah kehadiran dari Raja Damai yang datang untuk membebaskan manusia. Tetapi iri hati itu karena mereka melihat bahwa kehadiran Yesus justru menarik perhatian banyak orang. Harusnya mereka yang diperhatikan, tapi dengan kehadiran Yesus menarik perhatian banyak orang terhadap figur Yesus. Akhirnya mereka terganggu. Mereka menganggap Yesus itu sebagai saingan. Yesus itu sebagai saingan. Hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan karir kita, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita menganggap orang lain saingan, berhati-hatilah. Karena bisa timbul iri hati, dan iri hati itu bisa membawa kita kepada kepahitan dan segala rencana busuk yang kita siapkan untuk menjatuhkan orang lain. Iri hati ini tidak baik, Karena itu belajar dari pembacaan ini, berhenti sudah iri hati. Perhatikanlah diri kita, tidak usah pusing dengan orang lain. Lihat orang HP baru kita junapa sesak. Lihat orang beli oto kita junapa sesak. Bukan karena kena COVID, tapi karena kita iri hati. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, para imam ini tidak melihat kehadiran Yesus dalam konteks penyelamatan Allah yang sudah dinubuatkan, padahal mereka sangat paham kitab-kitab dari nabi-nabi dan Taurat. Mereka paham, tetapi mereka tidak lagi melihat kehadiran Yesus dalam konteks penyelamatan. Yang mereka lihat itu hanya pada aturan-aturan hukum saja untuk kehidupan di dunia ini. Mereka sudah tidak lagi berpikir tentang penyelamatan yang akan dilakukan oleh Allah. Kenapa? Sumbernya ada pada iri hati. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita melihat dua karakter mulia yang Tuhan Yesus munculkan ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak bisa menerima keadaannya, orang-orang yang merasa kehadirannya sebagai sebuah saingan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Satu, keberanian Yesus untuk memberi jawab iya, sekalipun dia tahu bahwa itu akan berakibat pada kematian. Keberanian Yesus untuk menjawab iya, sekalipun dia tahu bahwa konsekuensinya adalah kematian. Yesus tidak ragu ketika mereka bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji itu? Yesus tahu kalau dia menjawab iya pasti mati, tapi Yesus tidak mundur. Dengan berani ia jawab iya. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus ada pada, kalau kita pakai kalimat minggu lalu, Yesus ada pada kesetiaannya untuk tetap pada jalan misi keselamatan yang diminta oleh Allah. Yesus tetap ada. Walaupun dia sungguh tahu bahwa itu berat. Tapi karena integritas yang tinggi, Yesus katakan iya.
akulah Mesias. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepercayaan diri Yesus memikul salib meskipun ada di dalam penderitaan, karena bagi Yesus salib adalah sebuah kepastian. Yesus tidak bicara tentang keadaan hari itu, tidak berbicara tentang keadaan sementara, tapi Yesus bicara soal kemenangan akhir dari seluruh pengorbanan dirinya. Yesus tidak lihat hanya sekedar saat itu saja menderita dan mati, tapi Yesus melihat sebuah kemenangan akhir dari seluruh pengorbanan dirinya ketika dia harus mati di atas kayu salib. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, itu yang Yesus lakukan. Pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana saya dan saudara-saudara memiliki integritas di tengah-tengah kepalsuan dunia? Kalau Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah menerima semua kutuk dosa dan dia menyelesaikan tanggung jawabnya, itu Yesus. Kita tidak mungkin sama seperti Yesus. Karena pengorbanan Yesus, karena apa yang Yesus buat itu, selesai, final sudah di situ. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara-saudara menghidupkan integritas itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ketika kita berhadapan dengan kepalsuan dunia, ketika kita berhadapan dengan kepentingan-kepentingan pribadi dari orang lain, ketika kita bertemu dengan banyak hal yang kadang-kadang membuat kita juga harus tetap ada dalam jalan kebenaran. Supaya apa yang kita omong, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu sama, satu paket. Apa yang harus kita buat? Karena kita tidak mungkin sama seperti Yesus. Tapi kalau hari ini saya dan saudara-saudara belajar dari kehidupan Yesus, maka ketika saya dan saudara-saudara diperhadapkan dengan persoalan, tetapi kita harus tetap berintegritas. Catatan pertama, kita kembali pada nats pembimbing. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan sebentar ya, sebentar tidak, sebentar ya, sebentar tidak. Tidak. Ya, ya, tidak, tidak. Lebih daripada itu, datangnya dari si jahat. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan sebentar iya kok tidak, iya kok tidak, iya kok tidak. Oh, nah mati sudah. Ya, ya. Tidak, tidak. Itu pertama. Yang kedua, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin salib, mungkin juga kemenangan-kemenangan. Kalau Yesus tahu dengan pasti, ketika dia ambil keputusan ini, dia tahu mati. Dia tahu bahwa ada salib. Dia tahu bahwa ada kemenangan akhir. Yesus tahu, kita ini tidak tahu. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit? Supaya kita tetap berintegritas. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita harus tetap menunjukkan apa yang sebenarnya tanpa berpikir untung terlebih dahulu. Tetapi kalau kita harus melakukan ini karena memang seharusnya kita melakukan ini. Tapi kalau kita berpikir memang untung kok rugi, oh minta maaf. Kita akan sulit untuk untuk memiliki integritas dalam ini hidup. Karena tadi kita pasti akan pikir, ya kok tidak, kalau ya dia untung begini, kalau tidak dia rugi begini. Oh tidak bisa. Sekalipun kita tidak tahu, tetap melakukannya. Supaya kita tidak menjadi orang yang abu-abu. Kita seperti bunglon. Bunglon itu kalau ada di tempat yang depun daun hijau, oh dia warna hijau. Kalau ada di yang coklat, oh dia supi warna coklat. Itu jadi dia sesuai kondisi. Angin tiup mana nade ikosu. Nanti baru dia sadar setelah lalu jauh mau kembali le, oh san bisa le. Jangan pikir depu untung dan rugi dulu. Tapi apa yang menjadi kebenaran itu yang kita pakai.
Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, integritas itu salah satu bentuk untuk menjaga kekudusan dan kualitas beriman. Berintegritas itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga kekudusan hidup kita dan juga kualitas beriman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Itu bentuk integritas. Jadi kalau ada istri, jangan lagi kalau ada orang WA, sayang minta tolong kita semulai ragu, jawab sayang kok tidak di istri son jawab sayang, di orang lain kita jawab sayang, tidak boleh begitu. Supaya kita jaga kita pun kekudusan hidup, kekudusan berumah tangga, tapi juga bisa kasih tunjuk kita pun kualitas beriman. Ini hujan tadi pagi ini bikin kita berat. Antara terus tarik selimut dengan bangun dan harus ke gereja. Karena kalau mau bangun juga manyasa hujan begini nih, biasa kita panas harus bangun pagi. Wema ini gereja ini. Hal sepele tapi akan terus menunjukkan apa yang kita imani. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk tetap berintegritas sekalipun kita hidup di tengah-tengah kepalsuan dunia ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami memiliki integritas di tengah kepalsuan dunia ini. Karena kami tahu Tuhan telah menunjukkan teladan itu bagi kami. Mungkin terlalu sulit untuk kami melakukan hal itu, karena butuh pengorbanan diri kami. Tapi kami selalu percaya di dalam iman kami kepada Tuhan, kami pasti diberikan kekuatan, kami diberikan hikmat untuk mampu menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Masing-masing kami ketika merenungkan firman ini, kami berespons pribadi lepas pribadi. Kami mohon biarlah semua itu boleh menjadi bagian yang akan kami bawa dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Baik itu di dalam rumah tangga kami, di dunia pekerjaan dan tanggung jawab kami. Biar itu Tuhan hidupkan, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan lewat firman yang telah kami dengar dan yang juga kami mengambil komitmen untuk melakukannya. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan dan menguatkan kami semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang